udah sampai. Ya Allah, akhirnya aku bisa ketemu sama Sena lagi. Hai, Sen. Bu Bos Davina. Ini saya Bilal. Kok Pak Bilal di sini? Gini Bu Bos, jadi Bos Sena itu tadi minta bantuan saya untuk jemput Bu Bos untuk antar ke lokasi. Oh gitu. Pantesan tadi siang Sena bilang ada yang jemput. Maksudnya tuh Pak Bilal. Aku kira Sena yang bakalan datang langsung buat jemput aku. Hampir aja. Kalau sampai tadi Mbak Davina beneran muluk gue, bisa habis layar gue sama Bos Sena. Makasih ya Pak Bilal udah repot-repot mau jemput saya. Sama-sama Bu Bos, dengan senang hati. Apalagi Bos Sena itu kan sahabat baik saya, jadi pasti saya bantuin. Kebetulan saya juga lagi nggak ada apa-apa nih, lagi nggak sibuk. Pas banget. Iya. Bentar, saya bukain aja pintunya. Ya. Sorry. Ya. Silakan Bu Bos. Oke. Makasih Pak Bilal. Ya, sama-sama. Semoga selama di jalan gue nggak keceplosan di depan Mbak Davina. Kalau sampai bibir gue ini selip atau keceplosan, bukan cuma leher gue yang gak aman, tapi juga karir gue terancam di tangan Bos Sena. Ini kenapa jadi Pak Bilal ya yang jemput saya? Senanya kemana? Bos Sena udah standby di tempat acara, Bu Bos. Oh. Pak Bilal sama Sena tuh kan temenan udah lama banget ya dari SMA ya? Iya, Bu Bos. Tapi kenapa panggilannya Bos Sena sih? Kenapa nggak manggil nama aja kayak Sena Bilal gitu atau panggil nama kayak formal banget, kenapa harus panggil bos? Kan udah temenan dari lama. Sama Pak Bilal juga jangan panggil saya Bu Bos, panggil Davina aja nggak apa-apa. Waduh, dia mulai tanya-tanya lagi. Iya, itu udah kebiasaan, Bu. Soalnya Bos Sena kan waktu itu pernah jadi penghuni di area Wangsa. Jadi saya udah kebiasaan manggil bos. Dan waktu itu inget gak, saya pernah bilang, kalau semua customer di area Wangsa, saya panggilnya Bu Bos dan Pak Bos. Itu udah sebagai kayak trik marketing gitu. Davina aja yang manggilnya. Waduh, panggil Mbak aja ya Mbak Davina. Soalnya kalau manggil nama langsung nanti kesannya terlalu so akrab gitu. Ini saya coba ya. Davina, apa kabar? Tuh, aduh, so akrab banget. Sudah, terserah Pak Bilal. Pas banget ada Pak Bilal, aku mau tanya soal keluarganya Sena. Pak Bilal kan temenan sama Sena udah dari SMA. Berarti Pak Bilal pasti kenal dong sama keluarga besarnya. Gimana Mbak? Ya, Pak Bilal pasti kenal dong sama papanya Sena. Orangnya kayak gimana sih Pak Bilal? Maksudnya kerjanya tuh gimana? Oh, maksudnya pekerjaannya apa? Terus mamanya Sena gimana? Pekerjaannya juga apa? Orangnya seperti apa? Sama Sena kan punya adik ya? Adiknya tuh udah kerja atau masih kuliah? Tuh kan. Mbak Davina mulai tanya kemana-mana. Ini nih yang gue takutin dari tadi. Mana nanya soal super big boss Pak HA lagi. Dan Bu Vero juga. Gue mesti jawab apa nih? Pak Bilal? Gimana ya Mbak? Saya itu sebenarnya nggak terlalu kenal banget sama keluarganya Sena. Soalnya pas waktu SMA itu, Sena orangnya tertutup banget Mbak. Bener-bener rapet banget, udah kayak pintu brankas bank Mbak. Dan dia itu orangnya nggak pernah cerita-cerita tuh tentang personal life-nya dia atau tentang keluarganya dia ke temen-temennya. Apalagi saya sahabat deketnya banget, sobat kental banget sama Sena. Emang iya? Iya Bu Bos, jadi saya tahu banget. Ternyata Sena tuh introvert ya. Padahal dia bawel banget. Tapi sebenarnya tertutup.
jarang cerita keluarga dan masalah pribadi dia. Please Mbak Davina, jangan tanya-tanya lagi please. Semakin banyak Mbak Davina nanya, nanti semakin banyak dosa gue karena bohong terus. Ini Non, Bibi keluarin kerdus yang ini dulu ya Non. Iya deh, taruh di dekat pintu ya, Bi. Siap Non. Nggak kerasa, belasan tahun aku tidur dan tumbuh di kamar ini. Dan sekarang, aku harus benar-benar pergi dan pindah untuk jadi istrinya Dipa. Bi, Iya Pak, kardus apa ini? ini barang-barangnya Non Jihan Pak. Katanya mau dicicil ditaruh di luar. Karena besok mau dibawa ke apartemennya Mas Dipa. I see. Jia di kamarnya? Masih di kamarnya Pak, soalnya masih nyicil packing barang yang lainnya. Oke, makasih Bi ya. Iya Pak, sama-sama. Awas, hati-hati. Oke. Pak Bilal, ini kita ngapain kesini? Kenapa malah ke rumah ini? Oh iya, gini Mbak. Bos, Sena maksud saya udah nungguin Mbak Davina di dalam. Kok di sini jadinya? Tunggu, gimana cara masuk ke dalam? Kan kuncinya di saya. Sena pinjem kunci serep ke saya Mbak. Bos marketing area Wangsa aman terkendali. Oh gitu. Oh ya, kalau gitu tugas mengantar saya udah selesai sampai di sini Mbak. Mbak Davina bisa langsung masuk. Nggak apa-apa kan kalau Mbak Davina masuk sendiri? Atau saya antrin? Mau? Gak usah, saya bisa sendiri. Oh oke. Kalau gitu, ini kunci mobilnya bos. Maksud saya Sena. Tolong langsung kasih ke dia aja ya. Saya harus pamit dulu sekarang. Makasih banyak ya Pak Bilal. Ya, sama-sama. Pak Bilal pulang naik apa? Naik mobil maksud saya. Parkirnya di kantor marketing area Wangsa. Oh iya? Mari Mbak. Oh iya deh kalau gitu. Hati-hati ya Pak Bilal. Ya, Makasih banyak ya. Ya, have fun. Kita harus gitu sih jalannya. Sena. Sakit ya? Sorry. Sakit banget. Enggak. Enggak apa-apa. Kan kamu lupa, enggak apa-apa. Kalau mau pulang enggak apa-apa sini, pelan-pelan aja. Iya, begini. Enak. It's okay. Enggak apa-apa kan kamu enggak tahu.
Kayak ada yang beda. Dressnya kan. Ini aku beli baru special for you. Enggak, bukan. Oh, the hair. Rambutnya sekarang lurus. No. Makeup. No. Oh, Beda. aku tahu. Ini kamu yang beda. Kuku ya? Ini apa? Jari manis. Iya. Beda. Kenapa? Iya, karena ini jari aja. Manisnya ada di kamu semua. Oke, udah mulai enak? Mari kita duduk. C. Silakan. Kamu siapin semua ini sendiri atau dibantuin orang? Dibantuin Bilal. Bukan Galih. Gali pindah profesi dulu. Jadi, Tukang pos. Antar surat. Untuk pertemuan kita kembali. untuk pertemuan kita hari ini, semoga kita tidak pernah dan tidak akan berpisah lagi. Amin.